Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Iqbal Zamzami. Di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana kita bisa berdamai setelah kepergian suami kita. Untuk para istri, ibu, dan wanita kuat yang di luar sana, yuk dengarkan video ini sampai selesai. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut apa sih cara agar kita segera berdamai setelah kepergian pasangan suami kita. Nah sebelumnya saya ingin membagikan beberapa pengalaman pribadi saya setelah kepergian suami saya. Nah ini beranjak hampir 100 hari suami saya akan suatu hal yang merasakan bahwa suami saya masih ada di sini, masih bersama saya. Bahkan kegiatan sehari-hari pun saya masih melaksanakan seperti halnya suami saya masih ada, seperti cium tangan sebelum berangkat dan pergi sekolah, datang sekolah, mengucap salam, ngajak makan. Itu hal-hal yang sering kami lakukan dan masih saya lakukan sampai saat ini. Masya Allah, lakukan hal-hal yang membuat kita bisa menjadi lebih nyaman. Apabila hal-hal tersebut mengingatkan kita tapi efeknya bersifat negatif, maka jangan. Lebih baik kita melakukan hal-hal yang tidak membuat kita luka. Dan sedangkan jika hal tersebut bisa membuat kita nyaman, bisa membuat kita tenang, maka lakukan. Seperti halnya yang saya lakukan, saya setiap malam, setiap pagi, setiap apapun itu pasti mencium, memanggil nama suami saya. Dan Masya Allah, ketenangan itu yang saya dapat. Ini mungkin berbeda dengan teman-teman lainnya di luar sana. Setelah kehilangan suami, setelah suaminya meninggal, mungkin ada beberapa yang mungkin lebih terpuruk, sedih, dan ada juga yang sudah ceria kembali, sudah menjalankan aktivitas kembali. Semuanya tidak salah, namun hanya penempatan hati, penempatan pikiran yang perlu kita arahkan dengan positif dan tentunya dengan didampingi dengan keimanan. Seperti yang saya lakukan, saya sungguh-sungguh, Masya Allah, jika dibilang terpukul, Masya Allah sangat-sangat terpukul, karena mengingat usia pernikahan itu baru 1 tahun 2 bulan. Masya Allah. Dan saya, jika ditanya apakah saya sangat-sangat mencintai suami saya, alhamdulillahirabbil alamin, saya mencintai suami saya karena Allah. Saya kuat karena cinta kami, saya kuat karena iman dan cinta dari Allah. Nah, makanya saya berani untuk memberikan tips dan cara agar kita bisa berdamai, itu karena saya menginginkan wanita-wanita, istri-istri ataupun pasangan yang di luar sana mungkin mempunyai pengalaman yang sama seperti saya. Hayo kita bangkit, kita bisa menjalankan hidup atas keimanan. Kita bisa semangat walaupun semangat itu mungkin telah pergi. Nah, kematian itu siap atau tidak siap pasti akan menghampiri kita. Hilang semangat hidup setelah pasangan meninggal, suami, istri, itu sangat-sangat berdampak yang luar biasa. Dalam studi Journal of Health menyatakan bahwa setelah kematian seorang suami ataupun istri, itu berisiko 66% bahwa pasangan yang ditinggal akan ikut menyusul setelah 3 bulan kejadian. Bahkan sebelumnya di tahun 2014 penelitian menyebutkan bahwa lebih tinggi lagi resikonya, yaitu 90% seorang wanita atau laki-laki yang meninggal suaminya itu akan ikut menyusul. Memang hal-hal tersebut sangat-sangat logis, terlebih
pasangan yang meninggal itu adalah pasangan yang sangat kita cintai, suami kita yang sangat kita cintai, dan istri kita yang sangat kita cintai, dan memiliki kesamaan, memiliki kenangan yang sangat luar biasa, memiliki kebersamaan yang unik, memiliki kegiatan yang unik, seperti halnya yang seperti kita lakukan setiap hari. Namun kelihatannya sederhana sekali, tetapi bagi kita yang sangat-sangat mencintai suami kita, hal-hal sederhana itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Tenang saja teman-teman semuanya, ibu-ibu, para wanita yang kuat di luar sana, kita bisa kembali dan berkumpul bersama suami kita kembali. Tetapi dengan syarat kita harus mempunyai amal yang sama, amal ibadah yang luar biasa, yang amal ibadah itu bisa mempertemukan kita di surganya Allah bersama suami kita. Saya pernah membaca, pernah mendengar juga bahwa Ummu Darda, yaitu istri dari Abu Darda, pernah bercerita bahwa, "Ya Rasulullah, Abu Darda telah melamarku di mahligai pernikahan, dan saya ingin melamar Abu Darda menjadi suamiku di akhirat nanti." Nah, yang menguatkannya lagi bahwa kata Abu Darda, "Jika engkau ingin bersamaku setelah aku meninggal, bersamaku di dunia akhirat nanti, bersamaku di surga nanti, engkau harus menjadikan aku suami terakhirmu, atau engkau tidak boleh menikah lagi." Itu salah satu syarat agar kita bisa bertemu kembali bersama suami kita. Ini untuk perempuan. Kita bisa bertemu kembali dengan suami kita, bisa berkumpul kembali dengan suami kita, tetapi dengan syarat amal ibadah yang sama dengan suami kita. Yuk, makanya teman-teman, yang menjadikan saya motivasi kuat, motivasi untuk bangkit kembali itu tadi, saya ingin bersama suami saya di surga nanti, di hadapan Allah bersama suami saya. Itu motivasinya. Salah satunya, saya insya Allah, jika Allah ridho saya dengan suami saya berkumpul kembali di surga, maka saya menginginkan hal tersebut. Saya ingin beribadah, istiqomah beribadah, berdoa, berusaha demi meraih ridho Allah dan berkah Allah, dan menuju jalan Allah agar kami bisa berkumpul kembali di surga nanti. Nah, yang kedua, kita bisa berkumpul dengan suami kita di akhirat nanti. Ini misalnya, contohnya, setelah suami kita meninggal, setelah pasangan kita meninggal, ini bagi wanita ya, setelah suami kita meninggal lalu kita menikah lagi, dengan siapa kita akan bersama di akhirat nanti? Saya pernah membaca, pernah mendengar juga bahwa kita akan bersama suami kita yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi ada dua ya. Yang pertama, bagi seorang wanita yang ingin bersama suaminya kembali, dari riwayat Abu Darda dan Ummu Darda, bahwa kita sebagai seorang wanita, jika ingin bersama suami kita kembali, maka jadikan suami kita adalah suami terakhir di dunia dan di akhirat, agar kita bersama-sama suami kita. Nah, yang kedua tadi, jika kita menikah lagi dan menemukan pasangan lagi, suami di dunia lagi, dan bagaimana keadaan kita sebagai seorang wanita di akhirat nanti? Kata Allah, kata sebuah riwayat itu menyatakan bahwa kita akan dikumpulkan bersama suami kita yang paling baik akhlaknya. Nah, itulah menjadi pokok-pokok alasan kita untuk selalu istiqomah, untuk selalu bangkit, bahwa kita mempunyai tujuan hidup ini,
yaitu tujuannya untuk meraih ridho Allah, meraih berkah Allah, agar kita bisa dikumpulkan kembali bersama istri ataupun suami kita nanti di surga, insya Allah. Nah, bagaimana kalau seorang laki-laki yang ditinggal istrinya? Bagi seorang laki-laki, jika memiliki 3 atau 4 suami atau lebih dari 1, saya pernah membaca dan mendengar juga bahwa kita akan dikumpulkan, seorang suami akan dikumpulkan dengan istrinya di dunia, akan menjadi istrinya di akhirat. Artinya 3 atau 4 atau lebih yang menemani, yang menjadi istrinya di dunia, itu akan menemaninya juga di akhirat nanti. Itulah yang pernah saya baca riwayat dari Rasulullah dan sahabat Rasul. Nah teman-teman, hal-hal yang baru kita lakukan pada saat kita mengalami kejadian bahwa kita sudah ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, maka yang pertama, hal yang wajib kita lakukan adalah ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena ikhlas itulah yang akan membuat kita bahagia. Percaya tidak percaya, ikhlas itu menjadi kekuatan kita. Memang sulit, namun jika kita berusaha membesarkan hati, berlapang dada, menerima kenyataan, insya Allah, Allah akan membukakan segala cara untuk bisa menenangkan kita. Dengan ikhlas kita bisa terobati. Dengan ikhlas rasa kehilangan kita akan terobati. Insya Allah kalau kita memang benar-benar ikhlas, kita dan suami kita, istri kita, ataupun yang sudah meninggal akan hidup tenang, meninggal tenang, dan di alam yang sama-sama tenang. Yang kedua yaitu adalah mengingat bahwa kita akan mati pula. Saya pernah mengatakan kepada seseorang yang menjadi tempat saya cerita bahwa tidak apa suami saya meninggal, tidak apa yang saya sayangi meninggal terlebih dahulu. Walaupun sedih itu mendalam, bahkan di usia yang sangat muda, tidak apa, karena saya berpikir saya juga akan mati dan kehidupan di dunia itu tidak kekal, tidak abadi. Makanya dari itu saya mengingat kematian, bahwa kematian pula yang akan menghidupkan kembali kami, sehingga dengan kematian ini juga saya banyak-banyak mengingat bahwa nanti kami akan dikumpulkan kembali. Setelah ini saya meninggal, setelah ini kita semua akan meninggal dan dihidupkan kembali. Yang ketiga itu adalah keluarga. Keluarga yang ditinggalkan oleh suami kita atau oleh orang yang kita cintai. Saya bisa saat ini kuat seperti saat ini, bekerja keras saat ini karena untuk membahagiakan orang-orang sekitar, membahagiakan kedua orang tua saya, membahagiakan kedua orang tua suami saya, dan keponakan-keponakan seluruh keluarga dari kami. Makanya saya terus berusaha, terus memberikan yang terbaik bagi mereka. Meskipun pada dasarnya secara materi mungkin kita tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, tidak bisa membagikan mereka secara materi, tetapi kita dengan senyum kita, dengan semangat kita, tidak menunjukkan wajah yang sedih, wajah yang murung di hadapan mereka, itu sudah membuat mereka bahagia. Percayalah, kebahagiaan mereka, kebahagiaan kedua orang tua kita, kebahagiaan keluarga kita adalah melihat kita senyum. Itu sudah lebih dari cukup. Nah, makanya saya selalu menekankan kepada diri, stop, jangan menangis di depan orang banyak, jangan menangis di depan keluarga kami, keluarga suami dan keluargaku sendiri. Jangan menangis, karena tangisanmu adalah tangisan kesedihan mereka. Yang keempat ialah motivasi untuk selalu istiqomah beribadah dan bekerja keras. Kenapa? Beribadah adalah hal yang paling utama dan harus wajib saya lakukan. Karena untuk apa? Untuk
bisa meraih ridho Allah, bisa meluluhkan hati Allah, bisa merayu Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan, ditempatkan bersama suami saya. Wallahu a'lam, suami saya sekarang berada di sisi yang mana, tetapi saya selalu mengharapkan bahwa tempat suami saya adalah tempat yang baik. Nah, oleh karena itu saya merasa suami saya sudah ditempatkan di tempat baik, makanya saya harus berusaha merayu Allah untuk diizinkan, untuk diridhoi, untuk bersama-sama berkumpul dengan suami saya. Saya selalu bilang kepada diri saya bahwa saya mampu untuk berdiri sendiri, bekerja keras, banting tulang menghidupi diri sendiri, banting tulang menghidupi keluarga. Nah, dengan kerja keras, insya Allah kita bisa, dan dengan kerja keras serta ridho Allah, dengan kekuatan iman dan keyakinan kita bisa meraih apa yang menjadi balas dendam terbaik dan terpositif kita. Dan yang terakhir menurut saya ialah hindari lingkungan atau orang-orang yang membuat kita tidak berkembang. Contohnya, jangan dengarkan perkataan orang-orang yang membuat kita merasa sedih, merasa dikasihani, ataupun merasa, oh ini masih muda, oh ini nanti pasti akan punya suami lagi atau punya istri lagi, toh anaknya belum ada, 5 atau 3 tahun nanti pasti akan menikah lagi. Mereka pasti ada beberapa orang yang berbicara seperti itu. Sebenarnya ini tergantung kepada orangnya, kepada siapa yang mendengar hal tersebut. Kalau untuk pribadi saya tidak menginginkan perkataan-perkataan tersebut, karena hal tersebut bisa membuat saya down dan drop. Karena kenapa? Saya tidak menginginkan hal itu terjadi dan tidak mau mendengar perkataan tersebut. Bagi saya pernikahan itu adalah sekali seumur hidup, dan Masya Allah saya ditinggalkan oleh suami saya itu pada saat beliau mencari nafkah. Kurang apa lagi suami saya berangkat pagi, pulang pagi, perjuangannya kurang apa lagi. Saya tidak mau melupakan hal-hal itu, hal-hal kecil itu. Iya, ini adalah sudah takdir. Saya meyakini takdir tersebut, namun saya juga berminta kepada Allah, ya Allah, ini memang sudah takdirku, tapi mohon jangan hilangkan cinta kami terhadap diriku sampai akhir-akhir kelak. Nah, teman-teman, ibu, wanita kuat, istri kuat di luar sana, yuk semangat kembali, bangkit kembali demi masa depan kita, demi anak, demi keluarga, demi ibu bapak, demi keluarga yang mendukung kita. Kita bisa, kita mampu, kita kuat, kita tabah. Kita adalah pilihan-pilihan Allah. Kita diberikan ujian karena kita sanggup dan kita mampu. Insya Allah semoga dengan diberikan ujian dan musibah ini, kita bisa menjadi orang yang tawakal, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengurangi dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.